gitu. Jadi kita awali aja dulu dengan membahas trailer dari Agent Ali movie yang kedua. Trailer yang kedua karena sebentar lagi Agent Ali movie yang kedua ini bakal tayang. Oke? Jadi mari saja kita mulai pembahasannya. Oke. Jadi di trailer ini dibuka dengan Ali yang sebenarnya terkejut ya. Nggak tahu dia kenapa, tapi sepertinya ada hal yang shocking. Kalau dilihat dari backgroundnya, kita bisa melihat kalau sepertinya ini telah terjadi kebobolan di mata. Dan scene berikutnya itu menunjukkan bahwa agen-agen mata ini udah dikalahkan. Bahkan Jenderal Rama sudah dikalahkan nih. Ya, banyak agen-agen juga lainnya. Dan ini ya, ini menarik ya. Jenderal Rama itu salah satu agen yang terkuat ya. Ya, gue nggak bilang paling kuat lah ya. Pokoknya salah satu yang kuat lah. Tapi kalau Jenderal Rama ini udah dikalahin ya, dia pangkatnya jenderal. Ya, kalau sudah dikalahin ya pasti tahu lah ya ancamannya bukan main-main. Oke. Dan oke. Di sini kita bisa ngelihat Alicia yang shocking juga nih. Kalau dilihat dari backgroundnya, sepertinya ini bukan di mata, melainkan di tempat lain yang nanti ada di trailernya juga lah ya. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat Ali yang tumbang. Oke, dia nggak pakai suit satria. Aku nggak tahu ini teknik marketing apa, tapi kayaknya ini bukan pakai magnetic suit, tapi pakai kostum satria. Bisa aja ini. Ini marketing, tapi aku nggak tahu. Kenapa dia ngeliat Iris? Kayaknya dia melihat kalau Alicia ini sudah dibawa lah ya sama musuh. Gua nggak tahu dibawanya kemana, tapi yang asal Alicia sepertinya sudah diambil lah ya. Karena di trailer yang sebelumnya kita bisa melihat kalau Alicia juga kalah. Ya, jadi aku nggak tahu nih dibawa kemana sama musuhnya. Pokoknya Ali ditinggal. Ya, sepertinya Ali yang akan ditinggal. Kemudian ya datang si Rizwan untuk bantu si Ali. Oke, lanjut. Oke, ini dulu ya. Set set. Oke. Di sini adalah pertama kalinya kalau berdasarkan dialognya ini mereka ini kayak baru ketemu ulang nih ya. Si Ali dan juga sama Uncle Bakar dan juga Alicia. Jadi kurang lebihnya kayaknya Alicia sama Agent Bakar ini menjalin misi tanpa Ali. Karena kita tahu di akhir musim yang ketiga, Ali itu menjalani program latihan untuk Satria. Yang mana program ini sangat rahasia yang cuma dibimbing oleh Dayang dan Gans doang. Oke. Nah, ini sepertinya nih waktunya demonstrasi. Karena udah ada Jenderal Rama juga. Oke. Oke, kita bisa melihat Ali ini pakai Satria. Oke, Satria. Oke. Satria. Nah, di sini nih sepertinya sebelum uji cobanya, yang mana Jenderal Rama bahkan nggak tahu ya program Satria itu apa. Yang tahu itu hanya Ketua Teras, mostly Daeng dan Gans. Kan sampai nanya Satria apa itu Satria? Dia nggak tahu dia Apa tuh? Satria masih di kontras ya. Ya pokoknya namanya tuh Agent Amir, dia yang nyuruh. Yang ini nih, yang ini namanya Agent Amir. Yang satunya lagi tuh yang siapa namanya Inviso tuh namanya Agent Ele. Oke, yang ini. Oke, itu dia. Lanjut, lanjut. Oke. Ini karena si Agent Ele ini baru ya, jadi dia nggak tahu menaung lah ya, kurang lebihnya tentang Satria apa, kayak dia baru diangkat aja. Nah makanya dia juga khawatir karena kenapa? Ali itu pada dasarnya ya, menjadi agent tuh baru 1 tahun. Ya. 6 bulan pelatihan, ya kurang lebih segitu. Kemudian dia udah disuruh untuk pakai Satria. Yang mana ya ini bukan main-main karena Satria ini adalah project yang bisa bilang mahal lah ya. Jadi makanya si Agent Amir ini khawatir tahun ini. Ini aku nggak tahu ini apa. Apakah ini sebuah markas atau sebuah
pembangkit listrik ya. Kalau kita bisa lihat nih ada 1, 2, 3, 4, 5, dan lainnya. Kincir angin dan panel surya bawah laut. Ya, kurang lebihnya kayak gitulah ya. Nah, ini bisa menjadikan kalau ya memang dekat-dekat Cyberaya itu ada lautan. Yang mana di sini ini pembangkit listriknya. Karena ya kita tahu udah kota canggih, ya energinya ya juga canggih. Oke, ini dua jet. Aku nggak tahu ini jet apa. Kayaknya dari mata ya. Mungkin ada suatu markas rahasia di sekitar sini, entah ya. Saya kurang tahu. Tapi ini nih yang bagian menariknya. Ini ada markas bawah air. Aku nggak tahu ini markasnya siapa. Punya musuh atau punya mata. Tapi yang asal nih di sini adegan selanjutnya ada kapal selam. Mungkin ini musuh ya. Aku curiga ini musuh karena selanjutnya ini bakal ada scene yang nunjukin kalau musuh dari Agent Ali Movie yang kedua tuh bakal bikin gempa bawah laut. Tapi nanti tunjukin nih. Kemudian ini saat Ali masih di rumah, ini ada Neonimus yang nge-hacking ya sini. Kemudian ini ya, dialog di mana Rizwan. Dos ini mereka udah punya markasnya sendiri lah ya. Aku nggak tahu markasnya di mana, tapi kurang lebihnya Rizwan, Dos, dan satu lagi ini ada Tres ya. Mereka itu udah kayak jadi vigilante. Yang mana mereka nggak ada di sisinya mata, mereka nggak ada di sisinya penjahat, mereka cuma berdiri sendiri dengan visi misinya. Ya kalau misalnya mata tiba-tiba tidak sesuai dari visi misinya si Rizwan ya bakal dilawan juga. Tapi ya kurang lebih si Rizwan, Dos, dan Tres sekarang berada di sisi yang kebaikan, kurang lebihnya. Ya kayak Batman lah ya, kurang lebih kayak gitu. Nah di sini Rizwan ini masih punya satu hal, yaitu pengen hancurin yang di belakangnya Numeros, yang udah bikin Uno atau si Jin jadi jahat. Ini masih di tracking nih semuanya. Oke. Nah Tres ini ikut ya, setelah dari Agent Ali musim yang ketiga. Nah di sini dimana Ali bertemu lagi dengan Dos, Rizwan, dan Tres. Tapi aku nggak tahu ini adegannya di mana. Ini di mana, ini di daerah kumuh yang sekarang udah di dalam pembangunan ya. Kalau kalian ingat di akhir Agent Ali movie yang pertama, daerah kumuh itu udah dibangun ya. Nah sekarang ya kita bisa lihat lah lebih baik. Nah tapi aku nggak tahu ini setelah penyerangan dari mata atau belum, atau diem-diem Ali itu masih kontak-kontakan lah ya sama Rizwan ya. Aku juga tidak tahu ini gimana. Tapi kurang lebihnya berada di lokasi ini. Nah ini dia nih. Ini kita bisa lihat nih kota Cyberaya. Cyberaya. Oke. Kemudian ini ada 3 titik. 1, 2, 3. Ini tunjukin gempa. Jadi yang tadi, yang ada inian bawah laut tuh. Aku nggak tahu markas bawah laut lah ya. Mungkin ini punya musuh ya. Karena bisa dilihat kalau musuh dari Agent Ali. Ini udah muak kayaknya untuk nyerang dari daratan. Udah kita bikin aja Cyberaya nih tenggelam aja ya sama bencana alam. Males mereka pakai teknologi kalah pakai ini. Kalau udah pakai pakai cara Tuhan bilangnya kayak gitu. Langsung dilawan ya di sini. Oke. Selanjutnya ya, kita bisa ngelihat Dos, Rizwan, dan Tres sedang melawan. Ini sepertinya di mana mereka bertiga ini membantu Ali. Tapi di mana sepertinya saat melawan musuh. Oke, kalau kita lihat dari backgroundnya ini, atau ini misinya mereka sendiri aku juga tidak tahu ya. Tapi kurang lebihnya kayak gitu. Dua kemungkinan. Kemudian di sini musuh lama kita bisa lihat Neonimus. Rizwan bilang di sini kalau Neonimus itu kira-kira tidak bekerja sendiri. Aku nggak tahu musuh selain Neonimus ini siapa yang nge-backing Neonimus dan komplotannya siapa. Mungkin Zero, mungkin yang lainnya bisa aja. Masih misteri. Tapi yang paling jelas Neonimus. Sisanya aku tidak tahu sih. Bakal ditunjukin ini. Dan ini ya. Ini di bawah laut. Di terowongan bawah tanah. Ini untuk nenggelamin. Jadi mereka itu bukan bikin apa, bikin bom, bikin apa, mereka bikinnya gempa. Ya kurang lebih kayak gitu. Bikinnya gempa. Set. Nah ini
Oh ini kayaknya menarik ini ya. Aku nggak tahu ini WoW ini mencoba menutup-nutupi Sud Satria kah? Karena kita bisa lihat nih Ali ini masih pakai baju yang sama dari musim 3. Kayaknya ini teknik marketingnya WoW. Aku curiga. Mungkin aja pas di movie yang kedua, nih Ali nih tidak seperti ini, dia pakai Satria. Bisa aja kayak gitu kan ya. Nah, sini nih ada cahaya hijau yang nextnya tuh kabum ya. Mungkin aja nih ya. Ini punya siapa? Mungkin ini punya Alicia. Alicia yang udah dikontrol sama musuh bisa jadi. Karena di sini kita bisa lihat ini Alicia nih ya. Ini kayak dalam bayang-bayangnya Ali lah ya. Tahu nggak? Tapi sepertinya selain ini akan ada perlawanan di dunia virtual. Oke, karena kita tahu ini Neonimus kan dunia virtual banget lah ya. Mungkin untuk nge-tracking Neonimus ini harus dari dunia virtual. Yang ini robot-robotnya nih banyak sekali ya. Ini ada robot yang gede. Ya, kalau dilihat dari backgroundnya kayak tadi si Rizwan ini, ya mungkin ini adalah background yang sama. Kemudian kayak gini nih, sepertinya ini adalah cuma ilusi bayang-bayang doang nih. Ya, aku tidak percaya ini real, ini fake ya. Maksudnya ini bukan realitas asli, ini adalah realitas buatan yang digunakan untuk memanipulasi Ali. Jadi sepertinya nanti bakal ada pertarungan di dunia virtual dan dunia nyata. Menarik ya, soalnya dunia futuristik, men. Jadi di sini kita bisa lihat Ali sama Alicia yang di restoran Mama Maju. Ya mungkin ini saat Ali juga kerja sampingan ya. Good Ali. Ya. Kita di sini bisa melihat Ali yang memakai satria, yang dia pakai kayak Thor ya. Tak langsung. Ini untuk melawan invasi di mata. Nah ini dia nih. Ini Alicia yang sedang melawan para penjahatnya. Satu dua. Ini orang yang juga dikontrol ya sama si Neonimus. Ya, kurang lebih gitu kan. Nah, ini kita bisa lihat Ali. Nih ya. Ini Ali ini di sini. Aku tidak yakin Ali ini berada di dunia nyata. Ini kayaknya dunia virtual ini ya. Dunia Neonimus. Oke. Di sini Dayang dan Gans ini mencoba mempertahankan situasi lah ya. Perang bencana alam ya. Susah untuk ya. Kemudian ada Dos sama Rizwan ya. Kerjasama ya dengan kemudian ya ini pertarungan. Nah ini nih, ini menarik di bagian sini nih. Ini kayaknya dunia virtual bukan dunia nyata. Oke, ini dari Rizwan, Comot. Ya. Ini kayaknya pertarungan dunia virtual. Kemudian ini Ali. Aku nggak percaya sumpah Ali ini masih pakai yang seperti ini. Ini kayaknya wow, kayaknya Anda ini berusaha menyembunyikan Satria beraksi nih ya. Ini harusnya ini Satria. Saya tidak percaya sumpah. Bosan gue dikibulin mulu, bosan gue dibohongin mulu. Di trailer gini nanti di movie-nya beda. Bisa aja. Kemudian ini Ali nih, selain ada kayak Palutor ini ada Chris ya. Mirip kayak si Mika. Kok Mika sih? Siapa tuh Agent Combat? Siapa tuh yang dari Indonesia sumpah? Yang dari luar negeri. Aduh, ya dari Indo. Gue lupa. Kalau kata saya setelah nonton trailer dan akhir ini kayaknya Ali menemui Dos, Rizwan dan Tres. Ya kayak setelah mata hancur ya gara-gara musuh. Kurang lebih kayak gitu lah ya. Dan terakhir kita bisa melihat Satria yang beraksi di bagian layar. Satria. Ini tempat musuh ya. Ini ada di goa untuk bikin bencana alam. Ya, kurang lebih gitu. Dan Ijan Alimov yang kedua, misi Satria, akan tayang pada 22 Mei 2025 untuk Malaysia. Dan pertanyaannya kapan tayang di Indonesia? Jujur saja gue tidak tahu. Mungkin bisa sebulan lebih, mungkin bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa setahun. Saya tidak tahu ya.
Oke, kalau misalnya tayang bersamaan Indonesia dan Malaysia ini nggak mungkin XX1 atau nggak CGP itu belum naikin trailernya.